Karena ini menjelang Natal dan Tahun Baru, itu pemerintah mendorong untuk meningkatkan promosi perdagangan dalam negeri. Jadi sudah ada juga program Harbonas tanggal 10 sampai 16 kemarin, dan targetnya 40 triliun dan insya Allah bisa dicapai. Kemudian kemarin di Indo di Sarinah targetnya 25 triliun, dan insya Allah ini juga bisa perusahaan mall-mall bisa mencapai. Dan kemarin ada juga rencana untuk belajar sampai jam 12 malam. Ini diharapkan bisa meningkatkan transaksi perdagangan, dan hari ini para retail yang jumlahnya 80.000. Totalnya kita sejumlah berapa total 8 ribuan retail ya yang terdaftar ya. 80.000 store. Kita yang paling Store-nya ya. Siap. Karena itu mencapai masyarakat. Kalau yang punyanya siapa kita tidak ikut. Siap. Transaksi per hari 1,2 triliun diharapkan dalam 11 hari ini angkanya kita capai sekitar 40 sampai 15 Naik 8%. dengan naik 8% sesuai dengan target pertumbuhan ini. Sehingga dari total Harbonas, Bina, dan dari purchase escape, nah ini diharapkan totalnya 80 triliun, itu sekitar 5 miliar dolar. Kenapa ini penting? Karena ini membuktikan bahwa dalam negeri ekonomi penting, dan yang paling penting di dalam negeri bayarnya kan sudah pasti rupiah. Jadi kita perkuat pembelian dengan rupiah. Selain ini kan sudah pasti selain belanja di Indonesia saja, belanja dengan rupiah saja. Dan ini juga salah satunya QRIS juga bisa digunakan di berbagai negara lain di Asia, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Jadi kalau ke sana pun pakai QRIS dan tidak ada PPN. Jadi ini kami klarifikasi bahwa payment system tidak PPN, karena ini kan transaksi. Yang PPN adalah barang. Terima kasih. Ada lagi? Jadi transportasi tanpa PPN. Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya di tol juga tidak ada. Jadi jangan diolah. Pak, terkait daya beli sendiri untuk tahun depan dari PPN 12% ini proyeksi Bapak seperti apa daya beli? Jadi PPN naik ke 1%. Naik menjadi 12%. Ya, jadi salah. Kalau PPN naik 12%, PPN naik 1% dari 11 ke 12, bukan dari 0 ke 12. Jadi ini yang harus clear. Jadi tentu dari segi kenaikan ini pengaruh inflasi ada, tapi relatif tidak terlalu tinggi, dan dorongan ke transportasi, ada transportasi tidak ada PPN-nya, tentunya yang mendorong inflasi. Berarti daya Dan belinya masih akan khusus untuk bahan pokok penting itu ditanggung pemerintah. Jadi kalau misalnya contoh tepung terigu, minyak kita, kemudian gula industri yang sebelumnya sudah bayar PPN 11%, ini tetap 11%, bukan dari nol. Jadi saya tegaskan bahwa tepung terigu sudah kena 11%, tidak ada ditanggung. Ada beberapa protes di media sosial juga kan Pak, kira-kira ini pertanda juga nggak sih Pak tahun depan daya beli juga akan bisa? Ya tentu kita melihat daya beli tahun depan pemerintah mengeluarkan berbagai paket stimulus, antara lain bayar listrik 50% untuk Januari sampai Februari, kemudian untuk pembelian perumahan PPN ditanggung pemerintah sampai dengan 2 miliar, dan sampai pembelian 5 miliar untuk 10 miliar. Nah itu kan membuktikan pemerintah memperhatikan apa yang dibeli oleh masyarakat. Yang berikut untuk mobility motor tetap PPN ditanggung pemerintah, terutama elektrik, karena kita mau agar Jakarta atau Indonesia emisi karbonnya dikurangi. Demikian pula untuk mobil listrik dilanjutkan, akan ditambahkan kendaraan hybrid dikasih potongan 3%.
Pak, kalau Masih beres, Pak. optimis ya Pak ya, masih optimis. Kalau pemerintah selalu optimis. Bapak izin untuk barang dan jasa mewah yang UPT 12% ini klasifikasinya dari mana Pak? Ya nanti ditentukan ada PMK-nya apa yang kategori mewah dan non mewah. Pertimbangan. Pertimbangannya nanti kita lihat. Beras premiumnya gimana Pak? Beras premium itu bagian dari beras, Berarti Berarti apa itu Pak? tidak ada PPN. Dan bantuan pangan itu kita kasih 2 bulan untuk 16 juta keluarga, masing-masing 10 kilogram. Nah ini untuk 2 bulan ini. Berarti beras premium nggak kena PP 12% Pak? Enggak. Pak, berarti yang dimaksud DJP dengan transaksi uang elektronik kenapa PPN apa? Tidak ada transaksi uang elektronik, tidak ada PPN. Pak, PMK-nya targetnya kapan keluar, Pak? Apa? PMK-nya? Januari 1 Januari. kemarin sempat viral juga Pak, sempat viral perhitungan yang ternyata naiknya itu 9% untuk pajaknya begitu. Pajak apa? Pajak dari 1% ini dari 11% ke 12% itu kenaikan pajaknya itu 9%. Di media sosial lumayan ramai Pak soal perhitungan. Ya itu salah itu. Berarti salah Pak. Nambahnya cuma 1%. Oke, terima kasih. Kalau soal saya gimana Pak? Tritex tetap berjalan. Kemarin inkrah, ada upaya khusus nggak sih Pak? Ya, upaya restructuring. Kayak gitu. Oh, iya.